dipersembahkan oleh tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi. Saya ke Pak Dedi kemudian. Pak Dedi, dengan adanya dua peristiwa ini Pak, kita masih bahas yang pertama begitu ya. Dengan tertempernya taksi dan juga KRL itu, secara SOP ataupun langkah manajemen kedaruratan yang Bapak ketahui itu harusnya bagaimana Pak? SOP ketemper kereta maksudnya? Betul. Masalah CPL atau pemerintahan sebidang itu sebenarnya masalah yang masih ranahnya, masih ranah hukumnya masih abu-abu ya. Karena di sana itu ada 3 kepentingan di sana, yakni dari Undang-Undang Perkeretaapian sendiri 23/2007, lalu juga Undang-Undang Jalan yang dari sini oleh Bina Marga, dan juga Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu juga di Kemenhub, undang-undangnya sendiri di 2009. Mereka mempunyai undang-undang yang semuanya memang melindungi dari pelintasan sebidang. Jadi melindungi dari kereta api. Jadi siapapun yang melintas di sana memang harus mendahulukan kereta api. Tetapi ketika terjadi kecelakaan di sana, itu kita juga tidak tahu siapa yang paling bertanggung jawab. Itu kita tidak tahu. Tapi saya yakin semua direktorat atau semua pihak pasti akan bertanggung jawab, ya. Baik itu di Perhubungan Darat, di Perkeretaapian, dan juga di Bina Marga. Pasti tanggung jawab. Tapi kalau kita tanya ke Bina Marga, ini kenapa jalannya bisa seperti ini misalnya, di perlintasan bisa seperti ini. Selalu dikembalikan pada kereta api, ke PT KAI misalnya. PT KAI kan hanya operator ya. Misalnya PT KAI nanti akan menunjuk kepada Kementerian Perhubungan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jadi masalah ini juga mutar-memutar. Karena kalau kita tanya Bina Marga, lalu ditanya ada ruang jalan di sana 6 meter sama 6 meter, itu adalah ruang milik jalan perkeretaapian. Sehingga kita di sana menuntut, kalau tadi pertanyaan SOP-nya siapa dulu? Kalau misalnya itu yang kecelakaan kereta api, pasti akan ada SOP kereta api. Tapi ternyata kalau semisal nanti yang banyak korban itu adalah di pengendara kendaraan bermotor, tentunya itu bukan SOP kereta api, tetapi juga SOP jalan itu sendiri. Kalau SOP kereta pasti juga ada SOP sendiri. Kalau semisal, makanya di sini kan ada dua isu ya. Pertama, tertempernya kereta KRL itu dengan taksi listrik itu masalah khusus sendiri, karena mereka berhubungan juga dengan pengendara lain di jalan, tentunya juga bersentuhan dengan undang-undang yang lain. Isu kedua adalah tertabraknya kereta KRL oleh Argo Bromo Anggrek. Jelas kecelakaan kereta api dengan satu undang-undang, dan ini bisa diselesaikan dengan satu undang-undang. Tetapi kalau dengan perlintasan sebidang, ini kita sangat sulit, kalaupun tadi ditanya SOP-nya. Ya, tapi langkah yang tepat adalah perlintasan sebidang di situ itu adalah perlintasan ilegal. Jalan Palmerah itu di jalan Ampera itu adalah ilegal. Kalau kita kembali ke Undang-Undang 23/2007, di situ sudah jelas ada perintah undang-undang di sana menyatakan bahwa bila perlintasan sebidang itu atau JPL itu adalah liar atau tidak izin, bukan harus lagi, wajib ditutup. Nah, tentunya yang menutup ini adalah pemerintah, tapi bukan pemerintah pusat, merupakan pemerintah daerah masing-masing.
Nah, kalau kita merujuk kepada eh, Peraturan Menteri nomor 9 PM 94 tahun 2018, jelas di sana sudah jelas siapa yang mengelola tanggung jawab pelintas bidang di sana. Kalau pelintas bidang itu ada di status jalan nasional, jelas itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau semisal itu pelintas bidang berada di jalan provinsi, berarti itu adalah tanggung jawab gubernur. Kalau pelintas bidang itu ada di status jalan kota dan jalan kabupaten, tentunya bupati dan wali kotanya yang harus bertanggung jawab. Nah, masalah di ini saja mereka juga masih tarik ulur. Siapa yang paling bertanggung jawab? Jadi masalah ini memang abu-abu. Jadi tidak bisa diselesaikan sehari atau 2 hari, atau ini sudah berpuluh-puluh tahun masalah ini juga tidak selesai. Sejak tahun 2005 dengan adanya berdirinya Dirjen Perkereta Apian sejak tahun 2005, masalah penyelesaian bidang ini masih belum pernah selesai. Kita perlu payung hukum yang besar, minimal perpres yang bisa mengatur kementerian itu, baik Kementerian Teknis Perhubungan, Kementerian Teknis PU, dan juga Kementerian Teknis yang lain. Jadi inilah Pak Dedi. makanya perlunya ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.